Siapa kita? Tiga, Mataram kuno dinasti Cina. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW selaku uswatun hasanah bagi kita semua. Wosindok merupakan menantu dari raja terakhir Mataram kuno, yaitu Raja Diawawo. Wosindok mengambil langkah yang strategis dengan memindahkan ibu kota Mataram kuno ke Jawa Timur. Puncak kejayaan atau kemajuan kerajaan dinasti di sana. Nah, kerajaan dinasti di sana ini memiliki puncak kemajuan pada abad ke-11, pada abad ke-10 sampai abad ke-11. Nah, kerajaan dinasti di sana ini pada abad ke-10 sampai ke-11 itu dipimpin oleh raja yang bernama Raja Dharmawangsawa Teguh. Nah, Raja Dharmawangsawa Teguh ini terkenal memiliki sifat yang empiris, baik dan dapat mensejahterakan masyarakatnya pada abad ke-10 sampai pada abad ke-11 tersebut. Nah, adapun berbagai bidang yang berhasil diperoleh Raja Dharmawangsawa, yaitu bidang ekonomi, bidang politik, dengan bidang budaya. Selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu kemunduran kerajaan Mataram kuno dinasti Chana. Kemunduran kerajaan Mataram kuno dinasti Chana ini dimulai pada abad ke-11 Masehi di bawah kepemimpinan Raja Dharmawangsa Teguh. Nah, ada dua faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan ini. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternalnya yaitu adanya serangan dari kerajaan lain yang menyebabkan Raja Dharmawangsa Teguh terbunuh. Dan faktor yang kedua yaitu faktor internal. Nah, faktor internal yang pertama yaitu adanya konflik internal di anggota kerajaan karena perebutan takhta. Karena tadi Raja Dharmawangsa Teguh telah wafat, oleh karena itu tidak ada raja pengganti, yang menyebabkan terjadinya perebutan takhta, yang menyebabkan runtuhnya atau kemunduran dari kerajaan Mataram kuno dinasti Chana. Saya akan menjelaskan nama-nama raja dari kerajaan Mataram kuno dinasti Chana. Yang pertama ada Raja Wosindok atau Dia Sindok.
Dia merupakan raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mataram kuno dinasti Isyana pada tahun 929 Masehi hingga 947 Masehi. Selanjutnya raja kedua yaitu Sri Lokapala. Sri Lokapala ini memerintah pada tahun 940 Masehi hingga 985 Masehi. Selanjutnya Makuta Wangsa Wardana. Beliau memerintah pada tahun 985 hingga 1016 Masehi. Selanjutnya raja keempat yaitu Dharma Wangsa Teguh. Beliau memerintah pada tahun 990 sampai 1016 Masehi. Yang selanjutnya yaitu raja terakhir Airlangga. Raja terakhir Airlangga ini memerintah pada tahun 1019 hingga 1049 Masehi. Beliau juga merupakan raja terbesar dalam sejarah karena mengembalikan masa kejayaan Mataram kuno dinasti Isyana setelah kematian Dharma Wangsa Teguh. Di sini saya akan menjelaskan peninggalan-peninggalan yang ada di kerajaan Mataram kuno dinasti Isyana. Peninggalannya itu ada 4 teman-teman. Yang pertama yaitu Candi Lor. Nah, Candi Lor ini terdapat di desa Candirejo, dibangun pada tahun 937 Masehi pada masa pemerintahan Susindo. Nah, yang kedua yaitu Candi Songgoriti yang berada di desa Songgokerto yang dibangun pada masa pemerintahan Susindo. Kemudian yang ketiga adalah Candi Gunung Gangsir terletak desa Gunung Gangsir. Candi Gunung Gangsir ini didirikan pada masa pemerintahan Raja Airlangga pada abad ke-11 Masehi. Yang terakhir Candi Belahan. Candi Belahan ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Airlangga abad ke-11.